Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin melajunya teknologi serta digitalisasi, kita sebagai tenaga kesehatan dan juga bidang kebidanan perlu melakukan adaptasi dalam hal teknologi berbasis digital. Salah satu bentuk adaptasinya adalah pemanfaatan teknologi berbasis digitalisasi pada setiap pelayanan kesehatan, mulai dari pemantauan kehamilan, kemudian juga pendaftaran kunjungan antenatal misalnya, dan juga pemantauan kesehatan reproduksi. Nah, saat ini seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan juga kemajuan digitalisasi, telah banyak produk berupa kesehatan digital yang membantu kemudahan proses pelayanan kesehatan digital di masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa kebidanan atau mahasiswa kesehatan penting untuk mengetahui aplikasi kesehatan digital apa saja yang telah berjalan yang membantu pelayanan kesehatan terutama di bidang kebidanan. Nah, pada video ini, saya, Devita Nurindasari, mahasiswa semester 4, Program Studi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan beberapa aplikasi dan juga menjelaskan tata cara pemakaian dari beberapa aplikasi kesehatan digital yang mungkin beberapa dari aplikasi tersebut sudah diketahui oleh teman-teman semua. Namun, untuk lebih rinci, mari kita simak penjelasan berikut. Aplikasi pertama adalah Clue. Clue merupakan aplikasi kesehatan digital yang digunakan untuk memantau siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi wanita. Clue ini memungkinkan pengguna untuk mencatat siklus menstruasi mereka, juga berbagai kondisi yang dialami selama siklus menstruasi. Antara lain meliputi hari pertama menstruasi, kemudian juga perubahan emosi yang terjadi, nyeri, dan lain sebagainya. Melalui fitur kalender, Clue juga dapat menghitung pola siklus menstruasi pengguna secara otomatis berdasarkan data yang diinput oleh pengguna. Selain itu, aplikasi dapat memberikan perkiraan kapan waktu menstruasi berikutnya, sehingga dapat membantu klien atau pengguna memahami pola siklus menstruasi mereka. Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi Clue? Bagi pengguna baru, Clue akan meminta pengguna untuk membuat akun terlebih dahulu menggunakan alamat email masing-masing dan diminta membuat password untuk akun masing-masing. Setelah pengguna memiliki akun atau proses registrasi pada aplikasi sudah selesai, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi. Nah, dapat dilihat, halaman utama aplikasi menampilkan berbagai fitur untuk memantau kesehatan reproduksi, terutama mengenai menstruasi, berupa pemantauan menstruasi, kemudian juga kalender siklus, dan ada informasi mengenai fase ovulasi. Nah, apabila pengguna ingin mulai memonitor kondisi menstruasi mereka dengan mencatat hari menstruasi mereka, dapat langsung menggunakan fitur monitor menstruasi dengan menekan tombol plus di bawah layar atau di bawah halaman utama aplikasi. Nah, setelah pengguna menekan tombol plus di bagian bawah layar untuk memonitor menstruasi, akan ditampilkan seperti sebuah kalender. Biasanya aplikasi akan langsung menyesuaikan dengan kapan monitor menstruasi itu dilakukan. Namun apabila belum sesuai dengan tanggal hari ini, pengguna dapat mengklik tanggal yang sesuai. Setelah tanggalnya disesuaikan, scroll ke bawah, itu ada fitur untuk memonitor menstruasi kita. Berupa banyaknya darah, ada kategori sedang, kecil, atau sedikit, dan juga banyak. Kemudian juga apabila memang keluarnya flek, dapat dipilih flek, tinggal ditekan saja, disesuaikan dengan kondisi menstruasi kita. Selain daripada kondisi darah, ada juga kondisi yang dialami selama menstruasi, berupa nyeri seperti nyeri pada perut bagian bawah atau nyeri payudara, dan juga perubahan emosi seperti mudah cemas, marah, dan lain-lain. Semuanya dapat dimonitor di situ.
Lebih lengkap apabila pengguna tersebut berlangganan. Dan apabila seluruh kondisi menstruasi sudah dimonitor, pengguna dapat mengklik save atau simpan, sehingga menstruasi pada hari itu telah tercatat. Pada aplikasi Clue sudah dapat dilihat perkiraan siklus menstruasi kita, kemudian juga terdapat perkiraan kapan masa ovulasi kita, dan diberitahu juga kapan kira-kira menstruasi selanjutnya datang. Namun, pada Clue juga ada fitur kalender, di mana kalender itu berisi catatan waktu menstruasi kita, sehingga kita juga dapat ikut menghitung secara manual menstruasi kita. Pada aplikasi Clue juga menyediakan informasi mengenai fase menstruasi dari pengguna, sehingga dapat membantu pengguna untuk memahami perubahan yang terjadi selama siklus. Lebih lengkap akan didapatkan oleh pengguna yang berlangganan, berupa penyebab terjadinya siklus menstruasi yang tidak biasa dan informasi lainnya. Selain itu, Clue juga menyediakan beberapa artikel kesehatan yang dapat digunakan oleh pengguna, meskipun beberapa aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang berlangganan. Nah, secara keseluruhan, aplikasi Clue ini membantu penggunanya untuk mencatat menstruasi mereka sehingga bisa memantau pola atau siklus menstruasi mereka. Selain itu, aplikasi Clue juga membantu pengguna mendapatkan informasi mengenai siklus menstruasi mereka. Aplikasi yang kedua adalah Asian Parents. Aplikasi ini merupakan aplikasi kesehatan digital yang memungkinkan ibu untuk memantau kondisi kehamilan atau kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan. Aplikasi ini memberikan berbagai fitur yang mendukung ibu memantau kondisi kehamilannya sendiri, berupa memantau perkembangan janin, kemudian ada visualisasi pertumbuhan janin dalam bentuk 3D atau gambar, dan juga ada perbandingan ukuran bayi pada waktu tertentu dengan objek tertentu. Dalam digital midwifery, aplikasi Asian Parents ini berperan sebagai media edukasi dan memungkinkan ibu untuk memantau perkembangan dan kesehatan kehamilan secara mandiri. Cara menggunakan aplikasi ini cukup mudah karena fiturnya dibuat juga dengan sederhana. Pertama, untuk pengguna baru yang belum memiliki akun, tentunya akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Kemudian, setelah registrasi selesai, pengguna akan diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kehamilannya, seperti riwayat paritas, alamat, identitas lain, dan juga berapa usia kehamilan dari ibu pengguna. Setelah proses registrasi dan bermacam pertanyaan telah dilewati oleh ibu akan langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi. Di halaman utama aplikasi ini menampilkan berbagai fitur yang dapat dinikmati dan digunakan oleh ibu untuk memantau kondisi kehamilan mereka. Fitur pertama ada monitoring, hal atau sesuatu yang bisa ibu lakukan atau dianjurkan dilakukan pada kehamilan di usia tertentu. Apabila ibu mengklik fitur tersebut, maka ada berbagai macam kuesioner yang harus terchecklist oleh ibu. Dari situ, ibu bisa tahu apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada kehamilan di usia tertentu. Fitur kedua ada kumpulan resep bernutrisi. Fitur ini tentunya diadakan agar ibu hamil tetap dapat memantau nutrisi atau gizinya selama kehamilan. Fitur selanjutnya adalah fitur yang sangat seru karena ibu hamil dapat memantau pertumbuhan janin atau perkembangan janinnya dalam visualisasi digital dalam mode 3 dimensi. Selain daripada fitur 3 dimensi tadi, ibu juga dapat menggunakan fitur lain berupa gambaran atau perbandingan antara bayi dengan objek atau barang tertentu. Contohnya, di aplikasi dapat menggambarkan bayi usia 13 minggu dengan buah peach. Di halaman utama juga terdapat perkiraan panjang badan dan berat badan bayi pada usia tertentu, dan juga ada timeline
antara perkembangan bayi dengan hari perkiraan lahir. Selain daripada fitur utama tadi, beberapa fitur lain juga dapat digunakan, seperti fitur komunitas di mana para ibu bisa berkomunikasi dengan ibu yang lain yang menggunakan aplikasi Asian Parents. Kemudian juga ada fitur artikel kesehatan di mana ibu bisa membaca artikel yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang dirasakan ibu. Selain itu juga ada fitur Mama's Choice. Nah, fitur ini berisi artikel berupa rekomendasi bahan atau produk yang dapat digunakan ibu selama hamil untuk merawat diri mereka. Nah, selain itu, ada juga fitur tambahan lain yang bisa diakses di aplikasi Asian Parents ini. Contohnya adalah setelah bayi lahir, pengguna bisa juga memantau perkembangan bayi pada aplikasi Asian Parents ini melalui fitur perkembangan bayi, dimulai dengan memasukkan data bayi terlebih dahulu. Menurut saya, aplikasi Asian Parents ini sangat bisa direkomendasikan ke setiap ibu hamil atau ibu yang baru saja melahirkan atau sudah memiliki bayi. Karena fiturnya mudah dipahami, kemudian juga dibuat dengan sederhana namun lengkap. Aplikasi yang ketiga adalah Satu Sehat Mobile. Nah, Satu Sehat Mobile ini adalah aplikasi kesehatan digital resmi yang dikembangkan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengintegrasikan antara data kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan di Indonesia. Dengan aplikasi Satu Sehat, masyarakat dapat bisa mengakses hasil pemeriksaan atau hasil rekam medik mereka masing-masing yang dilakukan pemeriksaan pada fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat. Cara menggunakan aplikasi Satu Sehat ini cukup mudah. Yang pertama, tentunya untuk pengguna baru akan diminta membuat akun Satu Sehat terlebih dahulu dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian akan melalui beberapa pertanyaan dan juga proses pembuatan akun, dan setelah registrasi atau proses pembuatan akun telah selesai, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi Satu Sehat Mobile. Setelah pengguna mendapatkan akun mereka atau telah melakukan registrasi masing-masing, agar data kesehatan dapat terintegrasi dengan fasilitas layanan kesehatan, maka pengguna perlu melakukan verifikasi akun dengan mengklik profile, kemudian klik verifikasi akun dan ikuti proses verifikasi akunnya. Verifikasi akun ini memungkinkan data kesehatan yang ada di fasilitas layanan kesehatan akan langsung terintegrasi di aplikasi Satu Sehat sehingga kita bisa dapat menyimpannya. Selain itu, verifikasi akun juga memungkinkan pengguna untuk menikmati fitur yang lebih banyak pada aplikasi Satu Sehat. Pada halaman utama aplikasi Satu Sehat Mobile, terdapat banyak fitur tersedia. Nah, karena ada program cek kesehatan gratis, maka pada aplikasi Satu Sehat ini juga dapat dilakukan pendaftaran untuk cek kesehatan gratis di fasilitas layanan terdekat. Kita bisa klik cek kesehatan gratis di mana saja di halaman utama tersebut, kemudian ikuti proses pendaftarannya. Di sana kita juga dapat memilih lokasi fasilitas layanan kesehatan yang ingin kita lakukan cek kesehatan gratis, kemudian mengatur jadwal kapan kita ingin melakukan cek kesehatan gratis. Nah, data hasil cek kesehatan gratis itu akan dapat langsung terintegrasi atau terinput pada aplikasi Satu Sehat. Syaratnya, fasilitas kesehatan yang kita datangi itu sudah terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat, dan kita juga sudah memverifikasi akun Satu Sehat kita pada fasilitas layanan kesehatan tersebut. Selain daripada data-data yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan hasil pemeriksaan kita, ada juga data yang dapat kita input sendiri, seperti tekanan darah atau berat badan.
Di dalamnya juga terdapat informasi singkat atau interpretasi singkat mengenai hasil cek kesehatan yang kita lakukan secara mandiri. Misalnya pada tekanan darah, kita mengecek sendiri, kemudian kita input datanya pada satu sehat, itu dapat terdeteksi apakah itu normal atau tidak. Dan juga fasilitas layanan kesehatan apabila sudah terverifikasi, itu dapat melihat hasil pemeriksaan yang kita lakukan secara mandiri. Nah, pada aplikasi juga menyediakan beberapa screening sederhana yang dapat kita lakukan secara mandiri seperti risiko kesehatan paru, risiko kesehatan mental, risiko kesehatan jantung, berupa kuesioner yang bisa kita jawab sesuai dengan kondisi yang kita alami. Nah, setelah itu aplikasi akan menyarankan kita untuk melakukan konsultasi ke fasilitas yang memiliki akses untuk keluhan tersebut. Misalnya, pada kesehatan mental itu kita akan diarahkan pada fasilitas layanan kesehatan yang memiliki tenaga psikolog. Selain itu, pada aplikasi Satu Sehat juga memiliki fitur lain yang dapat dinikmati. Aplikasi Satu Sehat ini gratis dan memang menjadi salah satu program pemerintah agar pelayanan kesehatan dapat lebih komprehensif dan data pada satu pasien dapat terintegrasi pada satu aplikasi, sehingga fasilitas layanan kesehatan bisa memantau secara lebih menyeluruh. Selanjutnya adalah Contraction Pregnancy Timer, di mana aplikasi ini juga merupakan aplikasi kesehatan digital yang memungkinkan ibu hamil untuk memantau kontraksi mereka menjelang proses persalinan. Aplikasi ini juga digunakan untuk mencatat kontraksi yang dialami berupa kapan mulai kontraksi, kapan berakhirnya kontraksi, sehingga muncul durasi kontraksi dan juga frekuensi dari kontraksi. Nah, data kontraksi yang sudah dicatat juga akan tersimpan sehingga muncul riwayat kontraksi yang telah dialami oleh pasien. Data informasi ini dapat digunakan oleh ibu sendiri ataupun oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui jenis kontraksi apa yang sudah dialami oleh ibu hamil tersebut, sehingga dapat menjadi acuan kapan waktu yang tepat untuk mendatangi tenaga kesehatan atau datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian, bagaimana cara menggunakan aplikasi Contraction Pregnancy Timer ini? Untuk memulai pencatatan kontraksi, bisa diawali dengan mengklik Start Contraction pada halaman utama aplikasi. Kemudian, aplikasi akan menghitung atau melakukan penghitungan waktu pada lamanya kontraksi sampai kita mengklik Stop Contraction. Nah, Stop Contraction ini tentunya diklik apabila kontraksinya sudah tidak terasa atau sedang dalam masa relaksasi. Nah, kemudian setelah pengguna mengklik kolom atau tombol Stop Contraction, maka riwayat satu siklus kontraksi itu akan tercatat. Nah, setelah pengguna mencatat satu kali kontraksi, akan tersimpan dan tersedia data dari durasi satu kontraksi. Nah, kemudian apabila terasa kontraksi kembali pada jam atau menit berikutnya, dapat kembali mengklik tombol Start Contraction. Kemudian sistem atau aplikasi akan menghitung waktu menggunakan timer berapa lama kontraksi itu berjalan. Kembali, apabila kontraksi sudah tidak dirasakan atau sudah ada dalam fase relaksasi, maka pengguna boleh mengklik Stop Contraction. Nah, setelah ada 2 buah kontraksi, maka akan tercatat frekuensi kontraksinya dalam 1 menit. Kemudian juga akan tercatat riwayat dari kontraksi yang kedua berupa durasi kontraksinya. Nah, selain daripada kontraksi dan frekuensi, kita juga dapat memonitor intensitas dari kontraksinya.
dengan cara mengklik angka pada kontraksi tertentu, misalkan kontraksi kedua, maka klik angka kedua. Kemudian di sana ada kolom intensity, boleh diklik di mana kolomnya ada intensitas berupa slight, mild, atau moderate, strong, dan lain-lain. Sehingga apabila akan digunakan sebagai pola pelaporan, tenaga kesehatan tahu bagaimana intensitas kontraksi yang dirasakan oleh ibu. Nah, setiap kali pengguna mencatat kontraksi yang dialami oleh mereka, itu semuanya akan tercatat berupa frekuensi, durasi, dan juga apabila pengguna menginput intensitasnya tadi atau intensity. Nah, setelah pengguna memonitor 4 kali kontraksi, akan diberikan informasi singkat mengenai jenis kontraksi apa yang dialami oleh pengguna. Apabila memang kontraksi ini mengarah pada proses persalinan, biasanya sistem atau aplikasi akan mengarahkan pengguna untuk segera berkonsultasi pada tenaga kesehatan. Digital midwifery, monitor kontraksi secara digital melalui aplikasi ini memudahkan pasien atau pengguna dalam menghitung kontraksi mereka sebagai bahan informasi atau pelaporan kepada tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat dengan mudah memantau bagaimana kontraksi yang telah dialami oleh pasien atau pengguna kontraksi pregnancy timer ini. Nah, aplikasi selanjutnya atau aplikasi yang terakhir ada yang namanya Midwifery Community. Aplikasi ini memungkinkan kita sebagai mahasiswa kesehatan ataupun bahkan tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di komunitas, untuk menyimpan data sementara dari ibu hamil maupun ibu yang sudah memiliki anak. Pada aplikasi ini dapat menyimpan banyak data atau bahkan perjalanan ibu hamil lengkap dengan hasil pemeriksaannya dan juga komplikasinya. Bahkan datanya juga dapat diekspor ke bentuk file seperti Excel ataupun Word. Pada digital midwifery, aplikasi ini memudahkan tenaga kesehatan atau mahasiswa kesehatan untuk menyimpan data-data di bagian komunitas atau di bidang komunitas. Cara penggunaan aplikasinya juga cukup mudah dan sederhana. Diawali tentunya pengguna akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Setelah registrasi atau pembuatan akun telah selesai, maka akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Pada halaman utama aplikasi itu ada tombol Add Woman untuk memasukkan data dari ibu di komunitas tersebut. Klik Add Woman, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk melengkapi data ibu tersebut. Apabila memang ibu tersebut dalam kondisi hamil, maka jangan lupa untuk melengkapi data pregnancy atau data kehamilan mereka. Jika teman-teman scroll ke bawah setelah identitas ibu itu ada data kehamilan atau pregnancy, maka teman-teman pengguna dapat langsung memasukkan data kehamilan ibu tersebut. Nah, untuk pencatatan data kehamilan ini akan diawali dengan pertanyaan HPL terutama. Tapi apabila ibu tidak mengetahui HPL, dapat juga dengan mengisi HPHT sehingga nanti sistem akan menghitung HPL-nya. Nah, selain daripada keterangan HPL dan juga HPHT, di dalamnya juga ada rekam medik atau hasil pemeriksaan yang lebih detail dengan mengklik open pada kolom pregnancy. Jadi apabila sudah termonitor kehamilan dari ibu tersebut, maka akan ada kolom open. Nah, apabila kita mengklik kolom open tersebut, itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dan hasilnya dapat dicatat pada kolom tersebut. Misalnya ada hasil USG, kemudian hasil pengecekan urin, dan lain sebagainya. Semua bisa dicatat pada aplikasi tersebut. Nah, apabila proses
kehamilan telah selesai dan ibu telah mengalami proses persalinan dan anaknya juga sudah lahir, maka dapat ditambah statusnya atau menambahkan data mengenai postnatal date. Dilakukan dengan pada halaman utama apabila sudah tercatat data ibu tersebut, itu akan terdapat namanya tersendiri dengan kantong hasil pemeriksaan dan proses kehamilannya. Di samping kanan, di pojok kanan atas ada titik 3, kemudian ada keterangan postnatal date. Nah, nanti teman-teman bisa klik dan akan ditanya kapan tanggal lahir bayinya. Nah, setelah itu untuk data postnatal yang bisa dimonitor atau ingin dimasukkan, itu juga bisa dimasukkan pada kolom postnatal. Nah, untuk kolom postnatal yang lebih detail ini ada pada apabila kita membuka keterangan pregnancy lagi, di open seperti yang di awal itu ada kolom postnatal. Nah, di situ juga ada kolom-kolom untuk menuliskan riwayat kesehatan pada masa postnatal ibu tersebut. Dalam data postnatal ibu pun ada untuk kolom bayi. Nah, teman-teman bisa menambahkan kolom bayi di situ dan juga untuk bisa mencatat segala perkembangan bayi ataupun komplikasi yang dialami bayi, pemeriksaan yang dialami bayi atau jadwal-jadwal yang harus diikuti oleh bayi. Aplikasi ini sebetulnya cukup sederhana dan sangat memudahkan terutama bagi mahasiswa kebidanan atau tenaga kesehatan yang bekerja di komunitas karena dapat mencakup berbagai data pasien dalam satu aplikasi dan sudah memiliki kantong khusus sehingga datanya tidak tertukar dengan pasien lain. Diharapkan aplikasi ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga fiturnya juga dapat dimanfaatkan untuk kebaikan pasien atau masyarakat itu sendiri. Teman-teman, demikianlah tutorial atau cara penggunaan dari beberapa aplikasi kesehatan digital. Antara lain ada Clue, kemudian Satu Sehat Mobile, kemudian juga Pregnancy Contraction Timer, kemudian juga ada Asian Parents dan juga ada midwifery community. Dengan beberapa aplikasi tersebut diharapkan proses pengelolaan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak terutama di lingkup masyarakat dapat lebih efektif, efisien, dan memiliki cakupan yang lebih luas. Dan semoga video ini bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran terutama pada digitalisasi bidang midwifery. Terima kasih teman-teman semua telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.